Selamat datang di Retorika Berpikir Channel. Di Hari Guru Nasional, sebuah video perjuangan siswa dan guru di pedalaman Papua yang diputar di Istana Negara berhasil membuat Presiden Prabowo dan Menteri Purbaya terdiam, bahkan tersentuh. Anak-anak menembus hutan, menyeberangi sungai, dan belajar di ruang kelas sederhana. Guru-guru mereka mengajar tanpa listrik, tanpa fasilitas, namun dengan dedikasi yang tidak pernah padam. Ini bukan sekadar tayangan, ini adalah potret nyata bahwa pendidikan masih menjadi perjuangan panjang di ujung negeri. Inilah liputan kami, singkat, tajam, dan mengajak Anda berpikir lebih dalam. Mari kita mulai. Upacara peringatan Hari Guru Nasional di halaman Istana Negara tahun ini berlangsung dengan suasana yang penuh penghormatan. Ribuan tamu undangan hadir, para guru teladan, tokoh pendidikan, pejabat negara, perwakilan siswa, hingga komunitas pendidikan dari seluruh penjuru Indonesia. Di tengah rangkaian acara, ada satu segmen yang menjadi pusat perhatian semua orang, yaitu pemutaran video dokumenter tentang perjuangan sejumlah siswa di pedalaman Papua yang menempuh pendidikan dengan segala keterbatasan, berkat dedikasi para guru yang tak pernah menyerah. Begitu layar raksasa di panggung utama mulai menampilkan video, suasana yang sebelumnya riuh perlahan mereda. Musik lembut mengalun, mengiringi tampilan visual yang memperlihatkan para siswa berjalan kaki melewati hutan lebat dan sungai yang deras, hanya untuk tiba di sekolah sederhana yang berdiri di tengah perbukitan. Kamera mengikuti perjalanan mereka, memperlihatkan bagaimana sekolah itu berdinding papan kayu yang mulai lapuk, dengan atap yang bocor saat hujan mengguyur. Presiden Prabowo Subianto, yang hadir sebagai tamu utama, menyimak tayangan itu dengan serius. Wajahnya tampak tegang, namun penuh empati. Di sampingnya, Menteri Purbaya berdiri memperhatikan setiap adegan, sesekali menundukkan kepala seolah menahan rasa haru yang perlahan muncul. Bagi banyak orang di tempat itu, video tersebut bukan sekedar dokumenter. Ia adalah pengingat tentang perjuangan para guru dan murid yang jarang terdengar di panggung nasional. Narasi dalam video memperlihatkan betapa besar peran guru-guru lokal di Papua. Seorang guru bernama Yohana misalnya, diceritakan harus berjalan lebih jauh dari murid-muridnya, membawa buku di dalam tas plastik agar tidak basah terkena hujan. Ia mengajar meski listrik tidak tersedia, dan seringkali menggunakan papan tulis kecil yang sudah retak sebagai satu-satunya alat bantu. "Saya hanya ingin mereka punya masa depan yang lebih baik," katanya dalam video dengan suara bergetar. Adegan itu membuat banyak tamu undangan mengusap mata mereka. Sebuah shot menampilkan para siswa duduk rapi di lantai tanah karena jumlah bangku tidak mencukupi. Guru Yohana mengajari mereka membaca dengan sabar, sementara cahaya matahari yang masuk dari celah-celah dinding menjadi satu-satunya sumber penerangan. Melihat ini, Menteri Purbaya tampak memejamkan mata sejenak, jelas tersentuh oleh dedikasi guru-guru yang bekerja di ujung negeri. Video dilanjutkan dengan menampilkan bagaimana para siswa itu, meski dalam keterbatasan, tetap menunjukkan semangat belajar. Mereka tersenyum lebar ketika guru memuji pekerjaan mereka, tertawa ketika belajar berhitung bersama teman-teman, dan berbagi mimpi mereka dalam bahasa sederhana. "Saya ingin jadi guru seperti Ibu Yohana," kata seorang anak perempuan dalam wawancara dengan suara polos. "Saya ingin mengajar anak-anak di kampung saya nanti." Anak laki-laki di sampingnya berkata, "Saya mau jadi perawat, supaya orang di kampung bisa berobat." Jawaban polos itu menggambarkan betapa besar peran seorang guru dalam membentuk masa depan seseorang. Ketika video mencapai bagian klimaksnya, yakni perayaan kecil Hari Guru yang dilakukan para murid Papua untuk guru-guru mereka, Presiden Prabowo tampak menghela napas panjang, sementara Menteri Purbaya menatap layar dengan mata yang berkaca-kaca. Di dalam video, terlihat murid-murid memberikan bunga hutan sederhana kepada guru mereka, disertai pesan yang ditulis di kertas lusuh, "Terima kasih karena tidak menyerah mengajar kami." Saat video selesai, suasana hening beberapa detik sebelum akhirnya tepuk tangan panjang membahana memenuhi halaman Istana Negara. Banyak tamu undangan yang bangkit berdiri sebagai bentuk penghormatan. Presiden Prabowo terlihat mengangguk pelan, menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap perjuangan guru-guru yang digambarkan dalam video tersebut. Dalam sambutannya setelah pemutaran video, Presiden Prabowo mengawali pidatonya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya.
Hari ini, kita semua telah menyaksikan pengorbanan guru-guru di Papua. Mereka bukan hanya mengajar, mereka menjaga harapan. Mereka menyalakan cahaya pengetahuan di tempat-tempat yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ia melanjutkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Seorang guru tidak boleh lagi berdiri di ruang kelas yang hampir roboh. Tidak boleh ada anak Indonesia yang belajar tanpa meja, tanpa buku, atau tanpa cahaya. Bangsa yang besar harus menjaga dan menghormati guru-gurunya. Setelah itu, Menteri Purbaya naik ke podium. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Guru-guru di Papua yang Anda lihat tadi hanyalah sebagian kecil dari ribuan pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh Indonesia. Mereka bekerja dalam diam, tidak meminta perhatian, tidak meminta sorotan. Tapi tanpa mereka, tidak mungkin bangsa ini berdiri tegak." Ia menekankan bahwa Hari Guru bukan sekedar perayaan, tapi pengingat tanggung jawab negara untuk terus memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik. Tidak ada pendidikan tanpa guru, dan tidak ada kemajuan tanpa pendidikan. Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi simbolis penyerahan bantuan pendidikan dan penghargaan untuk guru-guru teladan dari berbagai daerah, termasuk perwakilan dari Papua. Momen itu semakin mempertegas bahwa perjuangan guru adalah fondasi bagi masa depan Indonesia. Pemutaran video tersebut menjadi segmen paling menyentuh dalam peringatan Hari Guru tahun itu. Banyak tamu menganggapnya sebagai pengingat bahwa pekerjaan seorang guru tidak hanya dilakukan di kota besar atau sekolah modern, tapi juga di tempat-tempat yang jauh dari sorotan, di ruang-ruang kelas kecil, di pedalaman hutan, di lereng bukit, di desa-desa terpencil. Di sanalah guru-guru Indonesia menjaga api pendidikan agar tidak padam.